dan senantiasa limpahan dan curahan rahmat beserta nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga tidak lupa pula karena senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan berkaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ini tentunya kami sangat berterima kasih kepada pihak pengurus Masjid Masyidah, tentunya kepada kedua beserta jajarannya, dan kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama Sri Pandai, kemudian kiai tuan-tuan, kemudian sahabat kita itu subuhan terbaru. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bersama kita bersama-sama dalam rangka gerakan subuh di masjid. Kami salah satu dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Cabang Kiraya. Alhamdulillah selama kami dimanahkan untuk menjalankan program yang telah ditentukan oleh PDDMI Kota Terbaru, dan itu alhamdulillah kami berjalan dengan lancar. Pada hari ini bertepatan ke 117 keliling kita, alhamdulillah. Benar berapa hari? Sudah berapa hari? 67 ya. Kurang lebih sekitar separuh kita sudah menggerakkan nuansa gerakan subuh berjamaah di masjid. Insya Allah mudah-mudahan dengan program-program seperti ini menumbuhkan jati diri, bisa menumbuhkan semangat kita, saudara-saudara kita yang memang hatinya belum tergerak ke masjid. Kita nggak tahu apa alasan saudara-saudara kita nggak tahu apa yang membuat mereka bisa berat untuk datang ke masjid. Kami dulu Bapak Ibu di kampung kita kan hidup kami di hutan maksudnya, dan dari rumah kita tinggal itu untuk menuju ke masjid itu aksesnya jalan itu kurang lebih seperti ini. Dari sini ke sini hanya bisa lewat bersepeda, berselisih sepeda, dan itu kiri kanan semak bulgar, bayangkan. Dan jarak tempuhnya rumah dengan masjid itu kurang lebih berkilo-kilo, minimal 1 kilo. Luar biasa. Dan itu alhamdulillah semangatnya orang-orang kampung pada saat itu, terutama kami pada tahun-tahun 90-an. Itulah yang kami galakkan pada saat itu. Dan alhamdulillah Allah tetapkan saya sampai saat ini kurang lebih hampir 40 tahun umur saya. Jadi tampaknya memang seperti 25 tahun. Iya benar itu. Jadi itulah Allah tetap menetapkan di hati kita yang senantiasa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka Allah tetap menjaga kita. Insya Allah. Orang nggak tahu kalau saya ini umurnya udah berapa. Nah, pasti orang memikirkan, oh si Anu itu kalau sudah selesai keluar dari masjid rata-rata seperti itu. Ustaz, sudah punya istri atau belum? Kalau belum ini ada anak saya. Gitu aja. Ini cuma guruan saja biar supaya saya juga untuk bisa lebih semangat gitu. Kalau saya tidak bisa semangat, nggak bisa saya menjalankan seperti ini. Makanya insya Allah dengan Allah tetapkan hati kita selalu ada iman di dalam kita, seberat apapun ujian dan cobaan yang kita lalui, insya Allah akan mudah kita lalui. Maka pada hari ini kita adalah sebagai golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat dan tidak memperpanjang lebar mukadimah kita, yang mengisi pada pagi hari ini kemarin sudah kita amanahkan kepada Pak PW DI Provinsi Riau. Alhamdulillah beliau hadir, yaitu Bapak Al-Ustaz Mizan Asnawi SE dan Insinyur. Beliau yang berpakai jas TNI, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan memaparkan sekelumit tentang seputar bagaimana memakmurkan masjid. Prinsipnya kami di sini adalah pada dasarnya memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Begitu banyak contoh-contoh masjid yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama di Pekanbaru ini, Bapak Ibu. Di Pekanbaru ini setiap karangan dan lingkungan rumah-rumah di situ ada tempat ibadah, salah satu masjid. Dan itu masih banyak orang yang belum terpaut hatinya ke masjid. Nah, ini
menjadi tanda tanya besar bagi kita, Bapak Ibu. Dan itu sebuah kewajiban kita juga yang rajin ke masjid. Nah, jangan kita biarkan hanya kita saja ingin selamat gitu. Saudara-saudara kita pasti ingin selamat juga. Kalau kita tanya mereka mau masuk surga, pasti mereka menjawab dengan lantang adalah mau, kan gitu, Bapak Ibu. Nah, dengan mereka menjawab itu, kita harus menyelamatkan mereka, terutama generasi kita, anak-anak kita. Jangan kita isi dengan wajah-wajah kita yang sudah mau masuk di kuburan, Bapak Ibu. Ya, artinya ada orang yang tahu. Artinya, ketika kita sudah rajin sebagai orang-orang tua yang rajin datang aktif ke masjid, maka kita harus memperhatikan anak cucu kita juga, anak-anak tetangga kita. Jadi kalau seandainya kita sudah tidak ada di masjid, maka siapa lagi yang meneruskan generasi masjid? Maka dari itu Bapak Ibu kami menghimbau agar semuanya bisa mengajak untuk selamat di dunia dan akhirat, terutama beribadah di masjid. Karena prinsipnya Allah berpesan paling tidak 5 kategori orang yang memakmurkan masjid. Mungkin Bapak Ibu terutama imam kita itu pasti hafal ya. Quran surat At-Taubah itu nanti akan dijelaskan oleh Pak PW langsung. Kalau saya nanti yang bercerita habis waktunya. Nah, maka dari itu alhamdulillah khususnya pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia cabang Perubahan ini kurang lebih 40-an kali putaran kita khususnya di Bukit Raya ini, Bapak Ibu, kita buatkan program seperti ini dan alhamdulillah koneksi antara pengurus masjid-masjid yang sudah kami buatkan gerakan masjid, gerakan salat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa sambutannya dan kerjasama serta kolaborasi dengan Dewan Masjid sama Bukit Raya itu kami memang antusias dan kemudian sangat berterima yang mana masjid-masjid yang sudah bekerja sama dengan kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang dari Baker Subuhan Pekanbaru ya. Jadi saya baru pagi hari ini, memang Baker ini sudah lama saya dengar, tapi secara langsung tatap muka baru pagi hari ini. Dan alhamdulillah insya Allah ini mudah-mudahan salah satu ajak silaturahim kita. Kalau bisa kita berkolaborasi, Pak, bisa kita berkolaborasi karena ini Baker subuh, kami juga gerakan subuh. Nah, jadi bisa dikolaborasikan nanti. Insya Allah dengan menyatukan kolaborasi seperti itu, kita semakin kuat. Darah-darah keislaman kita akan semakin kuat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tetap semangat. Apapun ceritanya, walaupun merangkak sekalipun kita ke masjid, tetap kita menuju masjid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami lupa tadi untuk menyampaikan alhamdulillah ini orang tua kita Pak Seklor Tangkrang Labui itu selalu mengikuti kita dengan program-program gerakan masjid gerakan berjamaah di masjid. Alhamdulillah sudah 40-an kali putaran kami beliau juga menyertai kita beserta istrinya. Hadir istri Pak. Nah, mudah-mudahan Pak Seklor kita khususnya Seklor Tangkrang Labui senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Kemudian beliau sehat-sehat selalu, mulai dari beliau sendiri, istrinya, anak-anak, keluarga dan lain sebagainya, itu bisa mengikuti program gerakan subuh berjamaah di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin langsung saja kami minta sebelum Pak PW menyampaikan materi tentang masjidnya, kami minta kepada pengurus masjid Pak Ketua. Lanjut saja. Oh ya, baiklah, karena ini adalah sebuah amanah dari pengurus masjid, lanjut saja, maka kita lanjutkan. Dari itu sama-sama kita mulai acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan dan saksikan Bapak Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, yaitu Bapak Ustaz Rizal Asawi. Kami minta untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Yang saya muliakan Imam Masjid Masyitoh, Bu ya. Ini saya kira masjid yang didirikan oleh Ibu Masyitoh sehingga namanya Masyitoh. Tapi tadi rupanya bukan ya. Ini masjid yang begitu indah, begitu mewah, yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Yang saya hormati Ketua Masjid Masyitoh berserta jajarannya. Pak Ketua, yang mana Pak Ketuanya? Oh ya, alhamdulillah. Pengurus-pengurus hadir, Pak? Alhamdulillah. Ada berapa banyak pengurus, Pak? Ada 70? Oh, enggak ada ya. Karena di sebagian masjid ada yang pengurusnya 70 orang, bahkan 100 orang, Pak. Banyak. Lebih ya? Lebih banyak ya? Ya bagus itu, kalau pengurusnya banyak, terus rajin ke masjid, paling tidak satu saf pertama itu isinya udah pengurus saja semua ya kan. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua RT hadir, Ketua RW hadir, alhamdulillah. Tadi Pak Seklur. Nah, ini Pak Seklur kalau sudah sering-sering ikut GSM, mudah-mudahan enggak lama lagi jadi lurah lah dia, insyaallah. Kita doakan ya kan, insyaallah. Pensiunnya di lurah mudah-mudahan insyaallah ya. Dan ibunda sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah subuh pagi ini kita bisa bertemu. Walaupun saya tak sempat tadi sholat subuh berjamaah di sini, pas lewat ternyata sudah qomat di Masjid Al-Ikhlas Labersa. Karena saya tinggal di perumahan Griatika Utama di depan Hotel Labersa sana. Akhirnya saya belok sholat subuh berjamaah di Masjid Ikhlas Labersa. Masjid yang sudah sejak lama tidak terurus itu ya, sepi dan tidak ada jamaahnya. Tapi tadi ramai sedikit, tapi tak cukup juga satu saf karena kebetulan sedang ada jamaah tablik yang bermukim di sana. Alhamdulillah. Kemudian ada sahabat-sahabat apa namanya? Bikers ya. Berapa orang anggotanya, Bang? 100 ya? Alhamdulillah. Ini 100 insyaallah. Satu mewakili 10 ini, yang hadir barangkali cuman baru segini ya. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa kita gerakkan maksimal. Kalau di Siak itu ada namanya pejuang subuh, Pak. Pejuang subuh itu juga anak-anak muda yang menggerakkan gerakan subuh di masjid. Dan saya ikut betul menyaksikan ketika ada konsultasi publik RPJMD Kabupaten Siak ketika Bupati Pak Al-Fedri itu. Beliau sampaikan apa? Mohon izin Bapak Ibu orang tua kami, ayah bunda katanya. Saya akan memberikan bantuan kepada anak-anak kita para pejuang subuh.
dalam bentuk mobil operasional dan keuangan dari APBD coba. Ya. Jadi anak-anak pejuang subuh yang lebih kurang anggotanya 300 orang di Siak itu oleh Pak Al-Fedri Bupati Siak disupport dengan mobil operasional dan uang APBD. Makanya berkahlah Siak itu mudah-mudahan ya. Dan kita pun kenapa laksanakan gerakannya subuh, tidak zuhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya. Itu dia. Ini yang sedikit saya jelaskan karena kalau ceramah tentang memakmurkan masjid, sepertinya masjid ini sudah cukup makmur di antara masjid-masjid yang lain. Saya tadi begitu masuk ada serapan nampaknya ya kan. Saya Bu kalau sudah ada serapan tidak bisa saya lama-lama ceramah karena pikiran saya serapan aja bawah. Jadi maksud saya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal masjid sudah berlimpah makanan itu artinya masjid sudah makmur. Walaupun demikian belum banyak masjid yang bisa melakukan, tapi masjid sudah bisa melakukan itu. Saya tengok tadi serapannya ini kayaknya mewah ini kan begitu kan. Allah takdirkan pula saya lewat sebelah sini sehingga saya nampak serapan itu. Kalau saya lewat sebelah sini tak nampak tadi itu. Itulah dia. Sudah kasih tanda-tanda begitu ya. Bahwa ini masjid yang sudah makmur. Kami di Al-Hijrah sana punya gerakan Jumat Berkah namanya. Jadi setiap Jumat itu disediakan makanan 250 sampai 300 porsi setiap hari Jumat. Gara-gara itu kadang-kadang ada jemaah masjid lain pun pindah Jumatannya ke Masjid Al-Hijrah. Apa sebab? Sebab sudah Jumat dapat makanan, sudah Jumat bisa langsung makan. Itu kadang-kadang Bapak Ibu standar menunya itu minimal Pak Nurdin. Dan pernah ada yang numbang kambing. Dan yang menarik lagi Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ketua, sini kas masjid berapa Pak Ketua? Ini banyak nih duitnya nih. Ada 126 juta ya. Iya tuh. Ini kan luar biasa makmur sini ya kan. Kasnya banyak. Di Al-Hijrah itu satu Jumat infaknya cuma 500.000 rata-rata. Satu bulan 2 juta. Tapi begitu ada kegiatan Jumat Berkah yang dikoordinir oleh RT, masing-masing RT, Jumat pertama RT 1, Jumat kedua RT 2, Jumat ketiga RT 3, itu bisa terhimpun dana untuk Jumat Berkah yang makan-makan itu 4,4 juta. Jadi kami akhirnya punya kesimpulan, ternyata memang jemaah kita ini yang namanya makan-makan itu memang semangat. Kadang lebih semangat makan lagi daripada sholat jemaahnya di masjid. Itu dia. Dan bahkan kadang-kadang kalau sudah urusannya makan-makan, tidak nampak dia sholat jemaah di masjid, tapi pas makan-makan dia yang paling terdepan. Itu yang paling menarik itu. Salah enggak? Enggak juga salah. Kadang-kadang memang butuh cara kita untuk memakmurkan masjid ini. Kami di situ ada satu masjid, satu musola. Yang musola ini lain lagi bawaannya Pak. Sekejap-sekejap numbang kambing, sekejap-sekejap numbang kambing. Biasa orang sudah makan kambing muncul keluhan sakit-sakit badan ya kan Pak? Yang asam urat lah kayaknya, yang katanya tensi tinggi lah yang segala macam. Kalau di sana enggak Pak. Kalau di sana kadang-kadang ada sudah jamaah yang ngomong, Pak, kayaknya badan sudah rasa-rasa sakit nih. Itu artinya apa? Artinya harus segera numbang kambing. Itu dia. Jadi di sana kalau lama tak numbang kambing, badan sakit-sakit Pak. Kalau di tempat lain karena numbang kambing badan sakit-sakit, tapi kalau di sana kalau sudah lama tak numbang kambing, badan yang justru sakit-sakit. Itu harus segera tumbang kambing tuh. Itu memang ada juga penggeraknya tuh, satu orang Pak Haji tuh. Sikit-sikit tumbang kambing, sikit-sikit tumbang kambing. Ya kan? Udah sering di musala, di rumah dia kadang-kadang ditumbang sendiri kambing tuh ya kan? Baru diundang jamaah datang ke rumah. Mungkin trauma kambing itu agaknya tengok orang-orang situ ya kan. Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi ini sudah cukup makmur alhamdulillah, sudah ada imamnya yang bagus, sudah ramai jemaahnya, dan kemudian kita
biasakan gerakan subuh di masjid ini Ibu Bapak menjadi bagian dari awal mula aktivitas hidup kita ini. Kenapa? Karena subuh hari inilah Pak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Insya Allah orang-orang yang bangun subuh, datang ke masjid subuh hari, dapat doa dari Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku yang memulai harinya di subuh hari. Artinya apa? Bangun subuh. Bangun subuh itu berat Pak ya kan? Sedang enak tidur, sedang enak menikmati selimut ya kan? Kemudian datang panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui muazzin di masjid musalla, Allahu akbar, Allahu akbar. Harus bangun kita. Mumpung masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau tak dibangun-bangunkan lagi kita sama Allah, tidur selamanya, artinya mati, selesailah sudah. Maka begitu kita masih diberikan kesempatan Allah bangun, masih dibangunkan Allah, inilah kesempatan terbaik kita. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal yang banyak dan bekal terbaik buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin Ibu Bapak. Kadang kita ini lengah. Kadang kita ini lalai. Setiap hari mungkin kita terima info di WhatsApp grup, di TV, di mana, bahkan kadang di masjid diumumkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan kadang-kadang kita sering mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah, memandikan jenazah, mengantarkan jenazah dan seterusnya. Tapi semua itu tidak cukup menjadi peringatan buat kita. Padahal Rasulullah SAW sudah sampaikan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita semua. Karena apa? Karena pada saatnya kita semuanya akan mengalami kematian. Jadi orang kaya belum tentu Bu. Jadi sekdur belum tentu. Jadi lurah, jadi pejabat, apapun belum tentu. Dan tidak ada sesuatu yang pasti di masa depan hidup kita ini kecuali satu, yaitu kematian. Nah kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kita siap. Tapi mempersiapkan sesuatu yang pasti untuk kita, kadang kita lalai. Kadang mati satu bus sekaligus, ya kan Bu? Kadang mati satu pesawat, ada kan Pak? Makanya saya kalau naik pesawat tuh doa-doa aja banyak ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Kadang mati satu kapal. Dan bahkan kadang mati satu kampung Ibu. Cobalah kita ingat 2004 tsunami, berapa banyak orang yang mati sekaligus. Cianjur belum lama ini berapa banyak ibu bapak sekaligus. Tapi kadang masih di antara kita yang enak saja, kongko-kongko di malam hari sampai jam 3 malam, jam 4 malam sanggup. Padahal azan subuh jam 4 lewat 41. Main domino sampai jam 4 subuh sanggup dia. Nunggu azan subuh jam 4 lewat 41 enggak bisa. Macam mana modelnya kayak gitu? Itu mungkin tidak ada di sini nih. Di tempat kami aja mungkin adanya. Di sini tak ada mungkin. Tak ada bedanya. Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tuh kalau chatting 2 jam bisa tak berhenti dia chatting, asik aja chatting. Apalagi nih ibu-ibu sosialita ya kan. Shopee lah, Lazada lah ya kan, begitu macam-macam ya kan. Habis semuanya ya kan, begitu. Selesai. Bisa enggak kita selesaikan baca Quran, tilawah Quran 1 juz 1 hari? 4 halaman setelah selesai sholat. Kali 5 waktu 1 juz tuh hari Bu.
4 halaman ba'da zuhur, 4 halaman ba'da asar, 4 halaman ba'da maghrib, 4 halaman ba'da isya, 4 halaman ba'da subuh, insyaallah 1 juz per hari. Itulah namanya one day one juz. Mudah-mudahan semangat subuh inilah yang bisa menjadi penggerak kita. Karena apa? Insyaallah kita dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keuntungan subuh ini apa, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah? Hadis sahih menyatakan ketika kita tidur akan ada terikat kita oleh 3 ikatan di tengkuk kita ini. Terikat kita oleh 3 ikatan di tengkuk kita ini, dan ikatan pertama akan terlepas ketika kita bangun tidur membaca doa. Masih ingat doanya, Bu? Doa bangun tidur. Ini kayak MDTA pula jadi ya. Doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Hah? Ini dek terbayang serapan nih, Bu, ya kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terkejut Ibu dibaca doa mau makan, ya kan? Terlepaslah 1 ikatan dari tubuh kita. Maka ringanlah kita untuk bangun subuh. Ikatan yang kedua akan terlepas ketika kita mengambil air wudu. Nah, setelah bangun baca doa kemudian ambil air wudu. Setelah wudu boleh laksanakan salat. Dan ikatan yang ketiga akan terlepas dengan kita menunaikan salat. Salat apa saja? Boleh setelah wudu, salat sunnah wudu. Dan salat sunnah wudu ini menjadi salah satu amalan utamanya Bilal bin Rabah, sehingga Rasul menyatakan, sudah kudengar bunyi terompahnya Bilal di surga. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka pastikan Ibu Bapak kita memiliki minimal 1 amalan, yang amalan itu menjadi amalan rutin dan amalan utama buat kita semua. Dan mudah-mudahan amalan itulah yang akan memberikan jalan kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah begitu berhadas, wudu dan salat sunnah 2 rakaat. Hadas, wudu, salat sunnah 2 rakaat. Dan ternyata ini amalan juga yang dibiasakan oleh Jenderal Sudirman. Pada saat Jenderal Sudirman bergerilya melawan penjajah Belanda, ditanya, kenapa kok sering hadas kemudian wudu, dan kemudian beliau selalu menjaga wudu. Apa kata beliau? Supaya bisa segera menunaikan sholat. Jadi kalau sudah berwudu, begitu azan selesai langsung sholat. Azan selesai langsung sholat. Kenapa? Karena kata Jenderal Sudirman, saya tidak bisa memastikan apakah setelah itu saya akan hidup kembali. Apalagi dalam suasana perang, kapan-kapan bisa terbunuh. Makanya sholat itu yang dia tunggu-tunggu, sholat itu yang sering, yang selalu, yang menjadi penantian Jenderal Sudirman, dan dia berharap mati sudah dalam keadaan menunaikan kewajiban sholat. Itu sakit parah, Bu. Berjalan harus ditandu, kadang harus dipapah. Berperang pula gerilya, masuk keluar hutan dan dikejar-kejar oleh penjajah. Yang kita, ada yang memerangi kita sekarang? Enggak ada. Ada yang sakit-sakit? Adalah mungkin, ya kan? Saya pun sebetulnya kalau diikut-ikutkan agak demam-demam, agak meriang-meriang juga nih Pak Seklur, ya kan? Tadi malam saya diminta tausiah takziah. Akhirnya saya batalkan karena saya harus memilih. Kalau pergi saya ceramah takziah ke Rumbai sana, maka sepertinya besok subuh tidak bisa saya ke Masitah ini, kan? Maka supaya bisa ke Masitah sini, yang ke Rumbai sana saya wakilkan sama teman. Karena kemarin malam pulang dari Kampar jam 2 malam baru sampai Pekanbaru. Itulah punya pasal, jadi agak meriang-meriang. Tapi kalau saya turutkan meriang, tidak bisa datang ke Masitah subuh ini. Saya juga paksa-paksa dikit lah, tapi dah cukup semangat, ya, karena nampak sarapan pagi di luar tadi itu, insyaallah. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan subuh kita ini, kita mulai awal kehidupan kita ini, kita hirup udara di subuh hari ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ikatan akan terlepas dari kita: baca doa bangun tidur, wudu, dan kemudian sholat.
Kenapa kita subuh hari gerakannya? Karena ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau zuhur kadang-kadang ada alasan kita masih kerja ya Pak Haji. Asar masih kerja, di kebun, di kantor, di mana-mana. Maghrib capek pulang kerja. Adalah alasan enggak datang ke masjid. Isya udah ngantuk, tidur segala macam ya kan? Subuh tidak ada alasan. Cobalah cari alasan subuh ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang subuh ke masjid berjamaah kecuali satu alasan utama. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, sungguh solat isya dan solat subuh itu sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi kita harus waspada ibu bapak, jika kita berat untuk solat isya apalagi solat subuh di masjid, itu artinya sudah ada tanda-tanda kemunafikan di dalam hati kita. Itu Rasulullah yang ngomong Pak, bukan saya. Jadi sekarang kalau kita mau tengok siapa orang-orang munafik, gampang pula malahnya kan. Yang tidak datang subuh isya ke masjid berjamaah, itulah orang-orang yang sudah hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat orang munafik. Jadi amat berat bagi orang-orang munafik untuk memenuhi salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Liburan akhir tahun ini sekarang ini, cobalah Bapak Ibu lihat di Facebook itu kan, foto di Bali, di NTB, di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Bisa mereka perjalanan ke luar negeri untuk liburan, tapi ternyata perjalanan untuk ke masjid mereka tidak sanggup. Padahal kadang-kadang rumahnya, batas rumahnya itu berbatasan langsung dengan masjid, Pak. Perjalanan di dunia bisa mereka lalui, bisa mereka jalani. Selesai sudah pertanyaannya, perjalanan menuju akhirat sudah disiapkan atau belum? Itu masalahnya Bapak Ibu. Kita ini banyak lalai, kita ini banyak ngeyel. Itu saya bilang tadi, ngeyel. Apalagi di masjid ini sudah ada tausiah, sudah ada ceramah setiap malam Selasa. Pasti sudah dihimbau, sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, mubalik kita. Tambah subuh Sabtu ini ya kan? Begitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang di satu tempat, kalau ini udah mantap kali ini, duit pun banyak juga ya kan? Kita mau membangun rumah sendiri sanggup kita, Pak? Enggak pakai iuran, enggak pakai urunan, enggak pakai siapa-siapa, kita bangun rumah kita sendiri sanggup. Walaupun kadang-kadang dengan nyicil. Dan bahkan kadang-kadang cicilan belum selesai sudah mati keduluan. Sehingga cicilan itulah yang jadi warisan pertama ahli warisnya. Sanggup kita membangun rumah mewah, megah, indah sendiri. Tapi kadang-kadang di satu kampung, di satu tempat, membangun masjid bersama-sama tak sanggup coba. Tiap sekejap proposal. Nah tapi kadang-kadang ada masjid dibangun megah, mewah, indah, banyak duit habis, sepi. Jadi kadang kami mikir ini kan, sebetulnya apa yang dimau oleh orang kan begitu kan? Apa sebetulnya yang sedang terpikirkan dan dikehendaki oleh kita ini sebetulnya? Makanya saya tanya, mohon maaf Pak RT, ada berapa kakak kita punya di sini? Berapa kakak kita? Pak RW, ada berapa kakak kita? Kadang 200 kakak, 300 kakak. Kalau 200 kakak, 300 kakak, anggaplah yang non muslim 10% ya kan? Sekitar 20 kakak, sekitar 30 kakak, berarti ada sekitar 170 kakak. Datang aja satu orang satu kakak itu kan? Suaminya kah, entah anaknya, ada penuh masjid kita di mana-mana tempat. Makanya saya pernah menghentikan pembangunan masjid, Pak. Kami datang subuh juga waktu itu di Panam sana. Kami butuh duit 300 sekian juta. Saya tanya untuk apa tuh, Pak? Untuk ini, Pak, membangun masjid itu ini segala. Ngapain dibangun masjid ini? Saya bilang. Sementara jamaah subuh saja waktu itu lebih banyak lagi rombongan kami yang datang daripada jemaah setempat. Waktu itu Pak Ayat Cahyadi masih ikut
bersama kami waktu beliau wakil wali kota ini. Lebih banyak lagi jamaah kami yang datang daripada jemaah setempat. Ngapain masjid ini dibangun? Dan mau bangun masjid itu tidak sulit Pak sebetulnya. Butuh duit 300 juta, ada 300 kakak, satu kakak 1 juta. 300 juta tuh piti masuk, ya kan? Selesai dalam waktu 1, 2, 3 bulan paling tidak. Pak kurang mampu kita, motor kita 2 unit di rumah masing-masing, ya kan? Tidak mampu, ya kan? Tapi motor kita NMAX juga, ya kan? Berapa duitnya tuh? Nah itulah kadang-kadang kita buang-buang harta pun untuk yang entah jadi amal, entah tidak, siap kita. Tapi untuk yang sudah kita pastikan jadi bekal terbaik kita, kadang-kadang kita lalai. Ada aja alasannya. Dulu di tempat kami pun gitu Bu, diajak BSK. Apa BSK? Badan Sosial Kematian, 5.000 1 bulan. Ada yang marah-marah, ada yang ngamuk-ngamuk. Diajak iuran 5.000 1 bulan untuk BSK, marah-marah. Ditanyanya apa? Mana tempat tanah kuburannya? Iuran 5.000 ditanya tanah kuburan. Dia kira tanah itu berapa harganya, ya kan? Kan pening kepala saya jadi ketua masjid kayak gitu, ya kan? Nah, besoknya berdiri saya. Tidak mau bayar BSK 5.000 sebulan tak apa, saya bilang. Tidak masalah. Tapi besok kalau mati aja lah sendiri. Kalau mau mandi aja sendiri mayat tuh besok. Kalau mau sholat aja sendiri. Kalau mau masuk kubur aja sendiri. Alhamdulillah, selesailah sudah, ya kan? BSK 5.000 sebulan itu Pak Bu, untuk apa? Untuk membeli perlengkapan jenazah. 450.000 1 paket free itu. Jadi kalau ada orang mati tak perlu lagi di sana pikir beli kain, beli apa segala macam. Sudah disiapkan dari BSK yang 5.000 1 bulan itulah. Bahkan untuk apa? Untuk menyiapkan makanan orang-orang yang kerja mengurusi jenazah itu. Jadi tak perlu tuan rumah yang masak, tak perlu tuan rumah yang sibuk-sibuk. Dari duit 5.000 sebulan itulah juga untuk menyiapkan makanan-makanan kebutuhan orang-orang yang mengurusi jenazah. Untuk meringankan kita juga, untuk mempersiapkan sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Ibu duluan, saya kemudian, tidak apa-apa. Saya kemudian, ibu duluan pun enggak ada masalah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subuh inilah yang menjadi perjuangan besar kita ini ibu bapak. Menjadi perjuangan yang harus serius kita tunaikan. Makanya saya berharap Pak Seklur jadi lurah. Kalau sudah jadi lurah buat surat. Semua RT RW wajib subuh di masjid. Enggak subuh di masjid, honor tidak dicairkan. Nah itu baru mantap, ya kan? Kenapa? Karena mohon maaf, ibadahnya pemimpin itu bukan puasa Senin Kemis. Ini perlu saya sampaikan ibu bapak. Ibadahnya pemimpin itu bukan puasa Senin Kemis, bukan tahajud. Karena apa? Kalau puasa Senin Kemis yang enggak punya pejabat, yang enggak jabatan pun, yang enggak punya jabatan pun bisa puasa Senin Kemis. Mungkin puasanya lebih banyak, lebih khusyuk. Yang enggak punya jabatan, yang bukan pejabat pun bisa tahajud. Mungkin lebih rutin dan lebih banyak rakaatnya, 11 rakaat minimal setiap malam. Tahajud dan witir. Yang pejabat mungkin karena capek, letih, lesu, ya kan? Belum tentu dia tahajud tiap malam. Maka ibadah utama para pejabat itu bukanlah puasa Senin Kemis, bukanlah tahajud. Tapi apa ibu bapak? Ibadahnya pemimpin itu ujung pena dia itulah set, tanda tangan surat, semua RT, semua RW, semua kadis, semua kabid, semua wajib sholat subuh di masjid. Enggak sholat subuh, tunjangan transportasi tidak dicairkan. Selesai. Dan Gubernur DKI waktu Anies Baswedan sudah beliau buktikan. Sehari setelah beliau dilantik, langsung dia tanda tangani surat. Alexis ditutup Pak sampai sekarang. Itulah ibadah utamanya para pemimpin, para pejabat. Ini ditandatangani izin operasional karaoke. Ada tuh sekarang, kemarin waktu rame-rame itu
lempar-lempar. Katanya izin dari provinsi, katanya izin dari wali kota. Terserahlah, mau provinsi mau wali kota, tapi itu barang sudah ada. Bertanggung jawablah orang-orang yang memberikan izin-izin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih ramai itu kan. Saya tengok di Facebook, di WhatsApp itu kan, ada tokoh-tokoh masyarakat kita, Ibu Hajah Azlaini Agus sebagai pelopornya protes. Orang sudah, mohon maaf, lanjut usia itu karena semangat dakwahnya itu masih mau dia memimpin demonstrasi coba untuk menggagalkan operasional tempat karaoke yang menjadi persoalan masyarakat. Saya tengok beliau jumpa Kapolda ke sana kemari, ke DPRD segala macam ya kan. Ada pula yang bilang belum terbit izinnya. Pertanyaan saya, kalau belum terbit izinnya lebih gampang lah lagi, tinggal dipasang polis lain, selesai ya kan. Nah kalau sekarang tidak bisa di polis lain, berarti sudah ada izinnya. Pertanyaan, siapa yang memberi izin itu? Ini masjid-masjid sepi, tempat karaoke dibukanya. Saya kadang mikir, nih orang mikirnya kayak mana gitu. Ke Pekanbaru kota Madani. Madani diambil dari apa? Madinah. Kotanya Nabi Muhammad SAW, tapi kenapa dipenuhi oleh tempat-tempat maksiat? Jadi ini pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Masjid banyak, bahkan tidak sedikit. Mohon maaf, ini Masjid Paripurna bukan kan? Ada masjid yang dibiayai oleh APBD bermiliar-miliar ya kan? Tapi jamaah tak ada. Nah sekarang dipasang pula payung-payung kabarnya. Seperti payung-payung Madinah. Untuk apa? Masjid di pelosok-pelosok sana Pak, masih banyak yang butuh duit Pak. Kami ini sudah 117. Saya sebagai ketua PWDMI 12 kabupaten kota sudah saya keliling itu. GSM nih, tidak Pekanbaru saja Pak. Ada yang sudah 5 kali, ada yang sudah 6 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Ada juga yang memang baru sekali. 12 kabupaten kota. Kita mewah alhamdulillah. Masjid sana Pak, ada yang mau bangun tempat wudhu, tempat toilet saja mereka tak sanggup. Ini ada satu masjid dibiayai APBD, dibuat payung-payung untuk apa? Toh masjid itu sepi-sepi juga. Itulah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngada. Makanya kami sekarang sedang terpikir juga, tengok kas-kas yang banyak ini Pak Ketua ya kan. Macam mana kita juga ikut membantu masjid-masjid yang kurang mampu. Jadi masjid-masjid kita, jadi kita ini ukhuwah Islamiyah kita itu di mana? Dipersatukan oleh iman kita kepada Allah, maka dimanapun saudara kita yang butuh bantuan mestinya kita bantu. Saya dulu pernah berapa tahun yang lalu ya, udah lama sekali, 2005 atau 2006, pernah kami buat diklat manajemen masjid di Masjid Istiqomah Bengkalis. Karena Masjid Istiqomah Bengkalis itu ada APBD-nya dan itu ratusan juta. Cuman dulu programnya cuman 2 saja yang rutin. Ganti cat, ya kan, bayar security, itu yang rutin. Maka kami dapat program diklat manajemen masjid, dikeluarkanlah duit 20 juta dari kas mereka. Terus apa yang terjadi? Dari situ ibu bapak, rekomendasi peserta apa? Minta dibuat diklat manajemen masjid di setiap kecamatan. Dikumpulkan semua masjid, itu keinginannya, dan dibantu. Cuma waktu itu ketua masjidnya apa ceritanya? Ketika sambutan penutupan, tidak ada kewajiban masjid yang besar itu ngurusi masjid-masjid yang kecil katanya. Masya Allah. Jadi di mana imannya kepada Allah? Ukhuwah Islamiyahnya itu di mana? Tidak ada kewajiban. Maka buyarlah dia kan. Kita mau bangun apa lagi? Tidak ada. Maka bantulah saudara-saudara kita yang ada Pak. Masjid kita di Pekanbaru ini, itu dulu kami ada diklat manajemen masjid di Rumbai. Infak Jumatnya tuh nggak nyampe 100.000 Pak. Sementara mohon maaf standar khotib berapa? Saya dengar nih kan setiap pengumuman mau khotib tuh saya dengarkan tuh keliling-keliling tuh. Rata-rata 200 sampai 250.
untuk transport khotib Jumat. Tapi infak Jumat itu tidak nyampe 100.000. Gimana caranya coba? Sementara kita entah apa-apa dibangunnya. Inilah Bapak Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sering kita bangun subuh ini, akal sehat kita pun semakin baik, ya kan? Kadang tak apa-apa yang terpikirkan oleh pemangku kebijakan kita. Jadi subuh hari inilah mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian yang membuat kita ini semakin hidup. Hidup jasmani kita, tapi lebih penting lagi hidup jiwa kita, hidup ruhiyah kita. Itu makanya kadang-kadang sekali-sekali waktu kita ikut acara-acara orang pemerintah itu Pak Sekdur, di mana setiap mau mulai acara nyanyikan Indonesia Raya. Apa yang ada dalam Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita di Islam bangun ruhiyah kita, baru kemudian bangun jasmaniah kita, bangun jasad kita. Karena apa? Kadang orang besar bedagok datang ke masjid tak sanggup. Kadang ada orang tertatih-tatih, kakinya tinggal satu segala macam, masih kuat dia datang ke masjid. Karena apa? Karena ruhiyahnya yang kuat, karena jiwanya tuh yang kuat. Maka sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berjalan di dunia tanpa ruh. Jasadnya aja yang nampak megah, mewah, indah dengan perhiasan segala macam, tapi ruhiyahnya tidak ada, jiwanya tidak ada. Itulah mereka mayat-mayat yang sedang gentayangan. Jadi bukan hantu, memang ada mayat gentayangan. Itulah orang-orang yang secara fisik mereka cukup lengkap, tapi panggilan Allah tidak pernah dia perhatikan. Keren katanya begitu ya kan? Udah suruk ya? Sudah belum? Berapa menit? Kita selesaikan 4 menit ya kan Pak Bu? Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa subuh? Rasulullah SAW bersabda, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Itulah yang kata sebagian ulama dinyatakan salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apalagi yang mau kita cari Pak? 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba bayangkan tuh Pak, kita mati-matian setiap hari cari dunia, belum tentu seluruh isinya bisa dapatkan. Tapi dengan 2 rakaat salat sunnah kita bisa dapatkan itu semuanya. Kalau dengan sholat 2 rakaat saja kita bisa dapatkan itu semua, macam mana kalau kita nyangkul? Bagaimana kalau kita ngojek? Bagaimana kita? Allah penuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita insya Allah. Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia keluar dari rumah untuk tujuan menambah ilmu pengetahuan, makanya alhamdulillah di sini sudah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan untuk kita semuanya. Apa bentuknya? Pengajian. Apa bentuknya? Majlis taklim. Ibu-ibu ada majlis taklimnya Bu? Berapa kali sebulan? 2 kali alhamdulillah. Kalau bisa 4 kali lah Bu. Ya kan? Sering-sering kita ngaji, sering-sering kita majlis ilmu. Karena apa? Kata Rasulullah, bagi mereka yang serius sungguh-sungguh untuk menambah pengetahuan, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa di antara kita kalau ditanya mau masuk surga? Mau, tapi pengajian tidak mau. Padahal pengajian itulah yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ada orang sudah dikasih tahu jalan menuju surga, tapi mereka yang tidak ingin melewatinya, tidak ingin menjalaninya. Ada aja alasannya. Sudah diumumkan insyaallah sudah subuh ini kita ada pengajian. Belum selesai orang berzikir dah pulang dia. Insyaallah Bapak Ibu pada maghrib ini kita ada pengajian. Pulang juga dia sudah salat. Menunggu waktu sejenak saja enggak bisa. Padahal di rumah chatting-chatting juga dia cuman ya. Baca Quran pun belum tentu ya kan. Telepon sana, telepon sini, WhatsApp sana, WhatsApp sini ya kan. Menunggu maghrib sampai isya 45 menit, paling lama 1 jam.
Duduk kita sambil lihat kita iktikaf di masjid, insya Allah banyak barokah pahalanya. Pulang juga itu. Saya punya masjid yang alhamdulillah pula istiqomahnya. Sampai sekarang belum tobat-tobat juga orang. Sudah diumumkan pengajian, pulang. Pengajian, pulang. Kadang-kadang pengurus masjidnya yang salah gaya, ya kan? Mohon maaf Ustaz, inilah keadaan kita. Jadi kadang ada pengurus masjid yang risau kalau didatangi penceramah, tapi yang datang mendengarkan tak banyak. Saya bilang sama beliau, enggak usah dirisaukan Pak. Jangankan yang sekarang ada, alhamdulillah ada 10-15 orang. Bapak sendiri dengarkan saya ceramah pun saya siap, saya laksanakan, saya bilang. Karena apa? Saya bilang karena banyak orang, sedikit orang, amplopnya segitu juga, saya bilang tuh. Enggak, itu saya canda Bu ya. Nah, itu bukan karena itu. Karena apa? Karena satu orang saja yang kita ajak dalam kebaikan dan kemudian mereka menunaikan kebaikan dengan ajakan kita itu, Allah sudah sediakan pahala terbaik buat kita. Itulah yang namanya dakwah itu. Mau satu orang, bahkan Nabi Muhammad SAW 13 tahun, berapa orang pengikutnya Bu? Tidak lebih dari 20 orang. Nabi Nuh berapa puluh tahun dakwah? Tidak lebih dari 80 orang pengikutnya. Nah, kita baru berapa hari, ya kan? Itu pun sudah mendengar ceramah kita 15 orang, 20 orang, dah bagus sekali lah itu, ya kan? Baru hitungan hari, hitungan tahun pun belum, ya kan? Kadang memang ada pula ustaz kita ini kalau tak banyak jemaah tak semangat pula dia, ya kan? Padahal dikasih amplop dibawa juga pulang sama dia, ya kan begitu? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi saya ini lagi risau ini kan, mikir suasana fenomena dinamika kehidupan yang begitu itu Pak. Terus sekarang kami mohon maaf Bu, alhamdulillah mulai Ramadan kemarin kami jadwalkan ceramah ke Rumbai. Setelah itu barulah kami tahu Pak Bu. Kami datang ke sana tuh seperti disambut datangnya Ustadz Abdul Somad mengisi ceramah kan. Di mana-mana ramai semangat segala macam. Karena ternyata apa? Di sana tuh jarang disentuh ceramah Pak di masjid-masjid sana. Yang mereka risaukan apa? Pertama, mereka ingin pengajian, cari ustadznya susah. Ada ustadznya, mereka mikir mau dibayar pakai apa nih ustadz? Begitu Pak Bu. Saya bilang tak usah pakai bayar-bayar lagi, saya bilang. Itu masuk tanah, bahkan di jalan tuh listrik pun tak ada. Kadang kita lewat pun ngeri-ngeri juga Bu. Mohon doa lah Bu, mudah-mudahan. Itulah perjuangan kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ustaz-ustaz kondang kita di masjid-masjid yang ramai-ramai saja dia ceramah. Iya kan? Akhirnya kamilah yang ambil tanggung jawab supaya masuk ke pelosok-pelosok sana. Kalau mereka mau ngundang yang kondang-kondangan itu mereka pikirkan, pakai apa mereka mau bayar? Jadi disinilah Pak sebetulnya persoalan kita umat Islam ini yang masih muter-muter di situ aja, muter-muter di situ aja. Saya terus terang saya share, saya komen di grup WhatsApp para ustadz, para mubalik, tidak ada satupun yang respon Pak. Sekali-sekali ustadz-ustadz kondang, ustadz-ustadz kabir itu ceramahlah ke pelosok-pelosok Rumbai sana. Tidak ada satupun yang komen di situ. Bilang siap ustadz, di mana masjidnya? Saya kasih masjidnya. Inilah persoalan umat kita ini Pak, persoalan kita ini. Masih banyak yang terlena masjid, makanya mohon maaf sebetulnya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah lah kita jumpa sama pagi subuh ini. Saya minta sebenarnya sama Sa Endra nih, termasuk kemarin saya ke Palembang, saya pesan sama DMI di sana, carikan masjid di mana masjid itu yang belum ramai jemaahnya, yang masih susah untuk menghimpun jemaahnya ke masjid. Saya kasih tahu bagaimana caranya, sesuai dengan pengalaman kami. Ini saya tak banyak cerita karena di sini sudah bagus nih, sudah ramai, sudah makmur. Cuma kalau masih ada pengumuman-pengumuman dilarang tidur di masjid, dilarang anak-anak bermain di masjid, cabutlah Pak. Di sini tak ada ya. Kalau ada kita resmikan sama-sama pencabutannya subuh hari ini. Kita di DNI itu punya program namanya Masjid Ramah Anak. Jadi di mana masjid itu memang tempat yang nyaman buat bermain, berkumpul anak-anak. Tapi tentu mainannya mainan yang wajar. Kalau main futsal pula dia di masjid, nggak mungkin kan begitu. Sudah ada tempatnya ya kan, begitu. Tapi mereka berkumpul, berhimpun di masjid itu yang memang kita harapkan.
Saya sudah minta kemarin di beberapa kabupaten termasuk di Pekanbaru sudah minta supaya Ramadan itu sekolah jangan diliburkan. Ini rencana nanti kita mau menghadap ke wali kota, kalau enggak minimal ke kepala dinas pendidikan kota Pekanbaru dan kemudian kepala dinas pendidikan Provinsi Riau. Kita minta ibadah dari mereka itu. Ujung pena mereka, tanda tangan mereka. Kita minta Ramadan sekolah tidak diliburkan, tapi semua kegiatannya pindahkan ke masjid. Selama ini banyak pengurus masjid yang susah mau menghimpun pemuda remaja masjid, betul? Nah, sekarang datangkan dari sekolah. Itu yang mau kita minta. Supaya anak-anak seharian full sepanjang Ramadan aktivitas di masjid. Kalau di sekolah belum tentu kegiatannya bermanfaat untuk mereka. Tapi kalau di masjid insya Allah ada tahsin, ada tadarus, ada lain-lain sebagainya. Mudah-mudahanlah Bapak Ibu mohon doanya terbuka hati dan pikiran pejabat-pejabat kita ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang merasa tersinggung, memang sengaja saya singgung, supaya kita semuanya sadar diri bahwa pada akhirnya kita ini akan mati, dan kita persiapkan kematian yang terbaik, terindah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama berbagi anak, keluarga, dan orang-orang yang ada di seputaran kita. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, khilaf, dan kurang berkenan di hati, kiranya kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena tidak, yang namanya manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Maka dari itu sama-sama kita bermohon kepada Allah SWT. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sampaikan kepada anak cucu dan keluarga kita, agar nanti malam adalah momen pergantian tahun Masehi, yaitu bukan tahun yang diajarkan dan disyariatkan oleh Allah SWT. Maka dari itu jangan sampai kita meremehkan. Maka insya Allah kami besok pagi subuh Ahad itu ada jadwal di Masjid Al-Ma'mun, Jalan Merak, di Kelurahan Takarung Selatan. Maka kami minta sebetulnya nanti malam itu buat acara muhasabah, biar saya ngisinya. Insya Allah kalau saya momen-momen muhasabah itu luar biasa. Alhamdulillah selama ini banyak jamaah-jamaah yang merasa dirinya begitu banyak dosa yang dia lakukan, sehingga dimuhasabahkan pada saat itu menangis dan betul-betul tahu akan dosa-dosa itu diserahkan kepada Allah SWT. Maka dari itu jangan sampai anak cucu kita biarkan begitu saja untuk nanti malam meniup trompet dan lain sebagainya, memakai pakaian-pakaian yang bukan disyariatkan oleh Allah SWT. Insya Allah mudah-mudahan kita dengan menghindari itu jauh-jauh, maka kita tidak bertasabbus tasabbuk yang tidak meniru-niru, yang tidak ada ajarannya dari baginda Muhammad Rasulullah SAW. Baik, akhirnya sekali lagi kami mohon pamit undur diri. Akhirnya mari kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, berdaya bersama bersama kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.